Wargi dahlia ikhwatu fiddin azakumullah. Keraguan-raguan kepada Rasul, keraguan-raguan kepada kitab Quran, ragu-ragu. Bahkan ajaran agama ini tidak relevan, tidak sesuai dengan zaman. Memang begitu. Sehingga memandang hukum agama sebagai hukum yang tidak layak lagi dipakai pada zaman sekarang. Hukum agama terlihat sebagai hukum yang kolot, klasik, dan tidak berlaku. Zaman sekarang kan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Sholat, puasa, baca Quran hanya buang-buang waktu saja. Apalagi dalam keadaan ekonomi seperti ini. Bekerjalah, bekerjalah. Karena bekerjamu adalah ibadah. Tidak perlu sholat, tidak perlu ngaji. Cukup dengan bekerja saja kamu dapat pahala. Itu termasuk godaan syaitan wargi dahlia. Sehingga ibadah fokus ingin mendapatkan pahala. Sementara ibadah sholat dia remehkan, bakal dia tinggalkan. Ajaran Islam bertentangan dengan HAM. Ini nih. Sekarang banyak tuh. Ajaran Islam ini bertentangan dengan HAM. Agama yang paling depan untuk mengajarkan hak asasi manusia adalah Islam. Bagaimana Islam menjunjung harkat martabat seorang perempuan yang dulu sebelum datang Islam, perempuan sebagai pemuas budak seks saja. Pemuas nafsu laki-laki saja. Tanpa ada ikatan yang jelas. Datang Islam, harkat derajat perempuan diangkat oleh Islam. Islam tidak sesuai dengan ajaran HAM. Kata siapa? Sekarang banyak hembusan orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan yang di luar batas. Sementara itu ajaran Islam menolaknya. Contoh, Islam mengharamkan pergaulan sesama jenis. Yang namanya lesbi, yang namanya LGBT itu haram kata Islam. Maka dipenggal oleh iblis. Ini hak asasi manusia. Islam telah melanggar hak asasi manusia. Tidak bisa agama menghalang-halangi masalah cinta. Gitu alasan iblis. Kalau saya cinta kepada sesama jenis, itu hak asasi manusia. Agama tidak bisa melarang. Iya bos. Lihat Nabi Adam saja, Allah ciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Agus, bukan Siti dengan Iis, bukan wargi dahlia, Adam dan Hawa. Ini mah saya cinta sesama jenis haram kata agama, maka iblis masuk. Kan di situ hak asasi manusia bos. Laki-laki lanang jadi wadon. Lelaki tapi naon, aduh gebulaina wargi dahlia. Demi apa itu? Demi apa? Hawa nafsu, syaitan masuk ke sana. Pak, saya mah begini, mungkin dari sananya begini. Nggak bisa begitu. Dari sananya kamu laki-laki, maka jadilah laki-laki yang sejati. Dari sononya kamu perempuan, maka jadilah perempuan yang sejati. Ini iblis itu begitu. Apabila keinginan iblis masuk ke sana bertentangan dengan agama, maka dikatakan ini agama Islam tidak relevan karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Apalagi menanamkan keraguan-raguan dalam ajaran Islam, iblis menebarkan yang namanya kemusyrikan warga dahlia. Gunung yang kau puja, kuburan yang kau minta, lautan yang kau sembah, semua itu musyrik warga dahlia. Dalam sebuah hadis warga dahlia dikatakan, tidak akan masuk ke dalam sorga orang yang senantiasa percaya kepada jimat-jimat. Jimat jimat ini, jimat itu. Percaya kepada suara-suara burung. Awas, ini musyrik nih. Cuit, 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 cuit. Sing uncuing warga dahlia, da atuh dari weh. Di bawah kulon, di bawah wetan, di bawah kaler. Sana geringnya, sana bakal mautnya. Allahu Akbar. Apa hubungannya
suara burung dengan kematian. Bagi mereka yang percaya demikian, itu menjadi sebuah kemusyrikan. Bahkan orang yang musyrik mah kekedutan, terang kekedutan, ini utak-utak ini bergetar, pasti dia berpikir, oh sebentar lagi saya akan dapat rezeki. Kalau yang kanan, kalau yang kiri, pasti saya akan mengeluarkan uang yang banyak. Dari mana itu asalnya? Iblis masuk ke dalam sana, menolak kekufuran, menolak kebenaran agama wargidahlia. Makanya hati-hati ya. Sekarang kemusyrikan itu kalau nyata-nyata untuk mendoakan Allah secara nyata, kami rasa umat Islam sekarang lebih pintar. Tapi ingatlah wargidahlia, iblis lebih pintar daripada kita. Kalau kita dibekali dengan ilmu agama, maka dia akan masuk ke dalam agama itu, ilmu itu untuk mengacak-acak ketauhidan kita, mengacak-acak keistiqomahan dalam ilmu yang kita pelajari, maka dihembuskanlah penyakit-penyakit lain yang bisa menghancurkan dan memporak-porandakan ketauhidan kita di dalam ajaran agama wargidahlia. Itu yang pertama. Yang kedua, jebakan iblis itu adalah iblis mengajarkan praktek-praktek ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ini iblis nih, mengajarkan agama dengan praktek-praktek ibadah yang tidak sesuai dengan aturan agama. Banyak sekarang ibadah tapi di dalamnya penuh dengan kemusyrikan. Ibadah yang di dalamnya penuh dengan kesesatan. Sholat tapi gerakannya cepat. Sholat tapi bacaannya tidak benar. Sholat tapi salah dalam penempatan. Dan sekarang ajaran Islam sudah dicampur aduk dengan ajaran-ajaran Nasrani, Yahudi, wargidahlia. Ajaran Islam katanya seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz, seorang berulama, orang yang berilmu. Tapi subhanallah mudah bagi iblis. Makanya wargidahlia, ada 3 golongan manusia yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka. Sebelum manusia lain masuk dalam neraka, 3 golongan ini menjadi manusia yang pertama masuk ke dalam neraka. Di antara yang ketiga itu adalah mereka yang berilmu. Kemudian mereka mengajarkan agama, mengajarkan ilmu tidak sesuai dengan tuntunan Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan tujuan apa? Bukan karena Allah. Tapi karena apa? Pengen dipuja, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dihargai, pengen dielu-elu. Oleh siapa? Oleh siapa? Pengikutnya. Wargidahlia. Oleh pengikutnya, walaupun dia tahu ini ajaran salah gitu, tapi gengsinya lebih gede daripada rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak iblis tadi. Iblis tahu ini ajaran benar. Ini Adam itu benar. Tapi karena egonya tinggi, mampu mengalahkan kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu pun mungkin ada dalam diri kita. Ini tahu ini praktek ibadah kayak begini tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tapi kekeh saja ingin mengerjakan. Kenapa? Ini kan hasil warisan dari karuhun orang. Ibadah itu bukan dari karuhun. Ibadah itu harus sesuai dengan apa? Tuntunan Quran yang dicontohkan oleh Rasul. Hati-hati warga, makanya perlu dengan ilmu itu begitu. Untuk menolak, untuk menjawab keraguan-keraguan Islam, maka dengan ilmu. Dengan ilmu wargidahlia. Islam itu mengajarkan praktek ibadah yang mudah. Tapi iblis mengajarkan praktek-praktek ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan praktek ibadah yang tidak sesuai dengan ajaranku, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, maka ibadah yang tidak sesuai dengan praktek ibadah yang dicontohkan oleh Nabi, fahuwa raddun, ibadah itu ditolak. Sayang kan, usia kita sudah tua, usia kita sudah udzur, tapi ibadah kita
tercampur aduk dengan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Warga dahlia harus punya dalil, harus punya keterangan, harus punya apa? Harus punya firman Allahnya apa, perintahnya apa, baik Quran maupun dalam hadis yang jelas. Kenapa? Ini sebagai pedoman, ini sebagai pegangan dan panduan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis menaruhkan praktek-praktek ibadah anu lalieur warga dahlia. Lalieur, banjir, bukannya introspeksi dan melihat lingkungan. Ini motong sapi, ini gara-gara nih lumpur lapindo itu harus sapi sekian banyak masukin ke sana. Subhanallah. Sesajen segala macam untuk menolak bala dan sebagainya. Subhanallah. Ajaran apa itu? Pernahkah dilakukan oleh Nabi? Tidak. Ingat warga dahlia, ini ingat nih. Kata Nabi SAW, kalau urusan dunia kamu lebih tahu daripada aku. Urusan dunia kamu lebih tahu daripada aku. Mau membuat handphone yang tercanggih, silahkan. Mau mencetak yang namanya komputer yang super canggih, tafadhol. Ingin memiliki kendaraan, pesawat terbang, jet tempur, urusan dunia, enggak, kamu lebih tahu daripada aku, kata Nabi SAW. Tapi kalau masalah ibadah, lihatlah bagaimana caranya aku beribadah. Gitu warga dahlia. Ada pos-posnya, ada ketetapannya. Kalau ajaran agama masalah ibadah, lihat bagaimana Nabi SAW beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibadah semau gue, acak-acakan. Ketika takbir, saya makan orang Sunda, takbirnya mau Allah anu ageng. Kata orang Betawi, gue juga bisa. Ketika takbir bukan Allah anu maha ageng, kata orang Betawi, Tuhan gede banget. Orang Padang bilang Tuhanan gadang. Macam apa sholat seperti itu warga dahlia? Lihat bagaimana takbir Nabi, Allahu Akbar, sami'na wa ta'na. Ikuti. Dah setan mah sok ngacak-ngacak di masalah ibadah. Awas masalah ibadah. Dah salat terutama ya. Di masalah adan wae, iblis mah masuk. Contoh tinu asyhadu alla, nah Allah. Cek iblis selain Allah atau anla, dan nuna dipaeh, ya kan? Kalau ditulis itu asyhadu anla kan? Jika benernya, kenapa? Nggak berilmu. Kalau ilmu makhraj, ilmu nahu sorob, nahu ilmu tajwid, jadi ketika syahadat bukan asyhadu anla. Karena di situ ada ilmu tajwid, maka masuk hukumnya jadi apa? Asyhadu Allah. Gitu. Hebatnya iblis masuk ke sana. Warga dahlia. Hati-hati. Makanya untuk menolak ajakan praktek ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah, ilmu yang bisa menjawabnya. Makanya warga dahlia, belajar ilmu agama harus serius. Kumaha tuh datang majelis taklim, lain ngaji pindah sare wargi dahlia. Pindah tuang dinya. Geus ngaji teh lain nambah ilmu kala nambah berat badan. Kumaha tuh? Ada waktunya makan. Kalau guru saya itu wargi dahlia pun guru itu sok ambek lamun lagi ngaji. Kita barang tuang udah ambekna luar biasa. Itu bukti adab tidak dipakai katanya. Kenapa? Kita lagi belajar. Ada waktunya belajar, ada waktunya untuk apa? Untuk ngobrol, untuk makan. Untuk santai. Dan kadang-kadang orang mati mimiti mukadimah ustad assalamualaikum nempikeun ka wabillahi taufiq wal hidayah. Ngobrol we terus. Ketika ditanya, naon tadi pelajaran teh? Tuh ingat tuh tadi teh ngomong arisan. Subhanallah. Lain ibadah tuh mah ya. Warga dahlia mah jangan seperti itu. Pilih kajian-kajian ilmu agama yang bisa menuntun kita masuk ke dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, terutama praktek ibadah. Hari ini saya ingatkan kembali ada kajian khusus, kajian muslimah ya.
kajian rutinan muslimah bersama Teh Bentang. Hari ini hari Rabu pada pukul 12.30 siang sampai dengan selesai di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung. Kami tunggu kehadiran wargi Dahlia yang muslimah, yang ahwat ya bersama Teh Haja Bentang. Silahkan, semoga Allah berikan kemudahan. Ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, iblis menggoda dengan kenikmatan buta. Awas, iblis menggoda dengan kenikmatan buta seperti melalui dosa-dosa besar, baik melalui perbuatan yang secara zahir, media, perdukunan dan lain sebagainya. Ini iba menggoda nanti dengan dosa yang besar. Sok ada saya di media. Bila Anda ingin kaya, datanglah kepada Ustadz Andi. Gaya. Diberilah raja wargidahlia. Itu kan di media ya. Diberi cai. Caina bisa rubah dina cai hanaang jadi cai zam-zam. Iblis tah. Iblis pinter wargidahlia. Aduh subhanallah. Lan? Benar. Kurang caludi. Subhanallah. Iblis menggoda dengan kenikmatan buta melalui dosa-dosa besar yang kita lakukan. Munjung ke gunung, mujak ke sargara wargidahlia, datang ke dukun, datang ke embah, itu dosa-dosa besar. Dengan perbuatan baik secara fisik ataupun melalui media-media, banyak itu perbuatan dosa. Sekarang mah untuk punten-punten subhanallah, dulu mudah-mudahan sekarang nggak ada. Dulu kan kalau ada di media untuk butuh perempuan segala macam, ada nomor telepon yang dihubungi segala macam dengan ngobrol melalui telepon, subhanallah. Apalagi sekarang la haula wala quwata illa billah. Media ini subhanallah wargidahlia, banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa di sana. Yang live TikTok dengan membuka pakaian, membuka aurat. Live TikTok dengan hanya untuk mendapatkan apa itu? Naon paus atau topi segala macam. Itulah yang tapi harga diri kita menjadi hancur di sana. Tetapi martabat kita menjadi rendah dan hina. Mana itu mari kita lihat. Iblis pintar itu menggoda manusia dalam apa? Perbuatan dosa besar. Dengan tadi ini adalah hak asasi manusia. Betul, itu hak asasi manusia, tapi ada batasannya. Bukan berarti hak asasi manusia itu hanya bebas sebebas-bebasnya, tidak. Ada aturannya, ada batasannya wargidahlia. Menggoda dan menjebak dalam kenikmatan, nikmat perbuatan dosa tersenah. Mabok nikmat. Makanya sekarang mabok dan zina dimasukkan dalam sebuah tempat. Di Caangan, diganti ngarana. Iblis itu. Sekarang lihat di Jazirah Arab. Dulu tempat yang diharamkan oleh Nabi, sekarang ditantang oleh mereka. Tunggu saja. Na'udzubillah, ini akhir zaman. Ini akhir zaman warigil. Ini akhir zaman. Bahkan disebutkan wargidahlia fokus. Bahkan disebutkan sekarang wargidahlia lihat laki-laki seperti perempuan. Jangan aneh. Jangan aneh, itu sudah disebutkan oleh Nabi kok. Yang perempuan senang kepada perempuan melakukan perbuatan zina. Laki-laki senang kepada kaum laki-laki melakukan perbuatan zina. Jangan heran, sudah disampaikan oleh Nabi. Kelak akhir zaman akan terjadi kembali seperti umat-umat Nabi Lut alaihissalam. Makanya sekarang tinggali usum halodo tapi kunaon bat hujan nanti badak di angin di mana-mana. Wah. Betul. Bukan hanya sekedar hujan, boleh jadi pertanda manusia terlelap dengan gelimangan dosa dan maksiat. Air sungai melimpah, ngaguru. Yang tadinya tidak mungkin datang air bah, tapi datang air bah. Dari mana itu? Sudan diporak-porandakan satu kampung wargidahlia. Murkanya Allah mudah untuk menghancurkan. Hati-hati. Kenapa? Melakukan perbuatan yang luar batasan wargidahlia. Dan itu godaan setan.
Mumpung masih ngora, maut menjauh kene atuh. Sok orang nyobaan mabok, sok nyobaan zina, sok walaupun punya istri halal, punya suami yang pasangan hidup yang halal, tapi kekeh saja nyoba-nyoba dulu mas. Ini iblis tuh. Menggoda dengan kenikmatan yang buta melalui perbuatan dosa besar. Dan yang keempat, iblis pun menjebak melalui dosa-dosa kecil dan dianggap remeh. Sehingga tanpa disadari dosa-dosa yang ia kumpulkan, dosa-dosa kecil akan menumpuk dan menjadi dosa besar. Dah mah dosa leutik. Ini mah dosa kecil. Biarkan saja. Nanti juga bisa hancur dengan istighfar. Iya. Kalau tidak bertobat, dosa kecil itu akan menumpuk. Lambat laun akan menjadi dosa besar. Dianggap remeh perbuatan dosa teh. Ya, dianggap biasa perbuatan dosa teh. Berarti kalau kita meremehkan dosa kecil, berarti kita sudah menjadi apa? Pengabdi syaitan. Pengabdi iblis laknatullah alaih. Dan sekarang itu mungkin sudah terlihat ya, dirasakan oleh kita. Menjebak melalui dosa-dosa kecil. Pira oge gitu. Gitulah ya. Hati-hati. Dan yang terakhir, menyibukkan diri dalam kegiatan dunia sehingga lalai untuk mengingat dan menjalankan syariat ibadah. Melalai ibadah, diengka-engka ibadah teh kadai. Cek Bang Haji Apul sok atuh salat di dinya teh ieu harta loba, duit loba, buru-buru salat da anger we. Isu ge aya keneh cenah lohor teh. Tapi beletuk ku Allah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha Salamah. Duit hayang gede. Rezeki hayang tapi tidak mengenal kepada zat yang memberikan rezeki, Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dudunnya boleh tapi mindset kita salah bahwa kita dudunnya mencari duit itu mencari rezeki. Salah pisan atuh warga dahlia. Da uang mah bukan rezeki Allah. Da rezeki Allah mah bukan uang. Rezeki Allah itu uang sebagian kecil. Tapi rezeki yang sebenarnya adalah bagaimana apa yang kita dapatkan menjadi dan mendatangkan manfaat bagi kita. Menyibukkan diri dengan urusan dunia. So, urusan dunia mah tuh dah kumaha tuh warga dahlia. Iya, sudah cinta dunia. Udah. Hubud dunia warga dahlia. Dan itu penyakit yang sekarang datang di akhir zaman. Kata Nabi SAW, kelak di akhir zaman umat Islam seperti buih di lautan, banyak terombang-ambing dengan apa? Terombang-ambing dengan derunya ombak samudera yang begitu hebat. Banyak tetapi tidak memiliki kekuatan apapun. Kenapa bisa demikian ya Rasul? Karena Nabi mengatakan ada dua penyakit yang menimpa umatku pada akhir zaman. Satu, hubud dunia, cinta dunia. Dua, takut mati. Takut mati dan cinta dunia. Udah. Cinta dunia mah ada kita teh ada iblis tah lalai. Keun bae we salat mah geus usia 50 tahun. Beletuk teh 45 tahun geus maut. Rek kumaha coba? Gering diganggayong rek kumaha coba? Kalau ada diri kita, awas warga dahlia. Kalau diri kita sudah dinasehati tapi tidak bisa dinasehati. Diberitahu tapi tidak mau tahu. Diarahkan tapi tidak mau diarahkan. Awas, orang yang seperti itu bila dinasehati tidak nurut, diberitahu tidak mau tahu, ya, maka biarlah peristiwa yang akan menasehatinya. Dengan apa? Sakit. Dengan apa? Dengan berbagai macam masalah yang dihadapi. Ya. Dia tidak ibadah tapi benghar, hati-hati tak diuji oleh peristiwa. Tidak ibadah tapi sakit-sakitan, hati-hati itu. Ia maker mata ibadah, geringan wae, hati-hati itu. Boleh jadi itu nasihat dari peristiwa. Kalau dinasehati tidak mau dengan omongan,
dengan peristiwa pun tidak mau beriman lagi kepada Allah, biar Allah sendiri yang menegurnya, langsung dicabut nyawanya, meninggalkan alam dunia ini, maka dia akan sengsara dan menjadi orang yang menyesal. Maka Quran menyebutkan banyak orang yang meminta kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh, tapi semuanya ditolak oleh Allah. Itulah jebakan-jebakan iblis yang ada dan tertera di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39-40 semoga menjadi wasilah kebaikan dan ilmu untuk kita semua. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallah.